Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, shaimin shaimat yang insyaallah semuanya akan senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar semuanya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya ketika kita di yaumil akhirah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan bait yang ketiga, yaitu tsummas sholatu. Tsummas sholatu dan rahmat wassalamu dan kesejahteraan sarmada. Sarmada itu selalu terlimpah ala nabi, kepada Nabi Muhammad, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang membimbing kepada kebaikan, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang menjadikan manusia itu bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga bisa diistilahkan mengentaskan dari situasi yang gelap kepada situasi yang terang benderang. Minal dzulumati ilan nur. Kalau dalam bahasa bukunya Raden Ajeng Kartini apa itu? Habis gelap terbitlah terang. Konon katanya Raden Ajeng Kartini ini membuat buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu ketika beliau mengaji tafsir Al-Qur'anul Karim kepada Kiai Soleh Darat. Ketika beliau mengkaji tafsir ini, beliau memiliki inspirasi. Oh, ini saya terinspirasi dari ini. Kemudian bikinlah buku yang bernama Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berasal dari Minal Zulumati Ilan Nur. Kalau bapak-bapak pernah mengkaji atau membaca sejarah biografinya Raden Ajeng Kartini, ya, beliau seorang yang sangat cerdas. Beliau itu seperguruan dengan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan mereka semua berguru kepada Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang, Kiai Soleh Darat As-Samarani. Nah, Raden Ajeng Kartini itu dapat inspirasi ketika beliau ngaji tafsir Minal Zulumati ilan Nur, dari kegelapan kemudian menuju sesuatu yang terang benderang. Habis gelap terbitlah terang. Nah, pada bait yang ketiga ini, tsummas sholatu wassalamu sarmada, ini adalah ungkapan bacaan sholawat yang dituturkan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi sholawat dalam agama Islam itu sangat penting. Ketika seorang muslim membacakan sholawat, secara langsung dia menegasikan bahwa
dirinya menjadi hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki pengetahuan apapun, kecuali dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, diutus menjadi Rasul. Kenapa sih kok diutus menjadi Rasul? Dikarenakan pada waktu itu dunia sedang dalam keadaan kegelapan dan kebodohan. Kegelapan dari apa? Kegelapan dari pengetahuan yang dapat diridhoi oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu syariat, yaitu agama. Kebodohan dari apa? Kebodohan dari sesuatu yang bersifat benar dalam pandangan Allah. Maka menjelang Nabi Muhammad lahir, bahkan puluhan tahun atau ratusan tahun mungkin ya, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, khususnya di daerah Arab ya, itu peradaban manusia dalam keadaan kegelapan. Bukan persoalan peradaban teknologi, bukan persoalan peradaban dalam hal perdagangan ataupun hal-hal yang bersifat materi, tetapi hal-hal yang bersifat kemanusiaan, hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebenaran, itu manusia dalam keadaan bodoh. Makanya pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Yang dimaksud dengan kebodohan di sini bukan berarti bodoh dari pengetahuan sains, bukan, tetapi bodoh dari pengetahuan hal-hal yang bersifat manusiawi. Moralitasnya nol, terdegradasi. Coba bayangin Pak, pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada dua negara adik kuasa yang berdiri di dunia. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Romawi terbagi menjadi dua Pak. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Timur itu adanya di daerah yang sekarang disebut dengan Syria. Itu Romawi Timur. Dulu disebut dengan Syam, ya, Romawi Timur. Romawi Barat adanya di mana? Romawi Barat itu adanya di Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Istanbul, Turki. Jadi kerajaan Romawi terbagi menjadi dua. Dahulu Romawi itu satu, kemudian pecah jadi dua. Romawi Barat dengan Romawi Timur. Masing-masing punya rajanya masing-masing, tapi sama-sama dengan Romawi. Ideologinya sama. Dahulu Romawi itu sebelum lahirnya Nabi Isa, mereka menyembahnya matahari, bahkan menyembah bintang-bintang. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menyembah malaikat, Pak. Malaikat disembah. Jadi mereka sudah punya pengetahuan tentang sosok malaikat, tetapi kemudian disembah. Nah, orang-orang zaman dulu menganggap malaikat itu adalah dewa-dewa. Kalau kita orang Islam menyebutnya malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur angin. Nah, oleh sebagian masyarakat Romawi itu disembah, maka disebut dengan God of Wind, dewa angin. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga lautan, disembah oleh beberapa orang kalangan masyarakat Romawi, disebutnya dengan God of Sea, dewa lautan dan lain sebagainya. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur matahari, oleh sebagian masyarakat Romawi disembah juga, makanya disebut dengan God of Sun, God of Solar, gitu. Dewa matahari dan lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian kan
dalam pandangan kita sebagai orang Islam yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad, ini sesuatu yang mundur, sesuatu yang bodoh, yang jauh dari kebenaran. Bahkan ada lagi di masyarakat jahiliyah Quraisy, masyarakat jahiliyah Arab, itu mereka sangat-sangat mengagungkan keperkasaan. Jadi sifatnya lebih mementingkan keperkasaan seorang laki-laki. Kalau ada orang istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, maka itu dianggapnya sebagai sesuatu yang memalukan. Karena memalukan, si bapak tidak akan segan-segan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Dalam pandangan Islam, hal seperti ini adalah hal yang paling bodoh, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Makanya disebut zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti dia bodoh dari pengetahuan. Pengetahuan luar biasa, Pak. Pengetahuan luar biasa. Pada zaman itu matematika, fisika, kimia terus berkembang, sudah berkembang banyak. Ilmu pengetahuan tentang astronomi itu sudah jauh berkembang. Apalagi Romawi itu mendapat peradaban dari Mesir dan mendapat peradaban dari Yunani. Peradaban Romawi sangat tinggi, tetapi dalam bidang moralitas, pengetahuan agama hampir dikatakan mereka ini nol. Makanya disebut zaman jahiliyah. Nah, misalnya apa lagi? Seorang laki-laki itu berhak untuk memiliki istri lebih dari 100 istrinya. Kalau dia orang kaya, istrinya 100 nggak masalah. Bahkan sebagian beberapa raja itu ada yang pernah mengawini ibu tirinya, adik kandungnya sendiri itu dikawini. Bapak mungkin pernah mendengar cerita Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dalam sejarah, Pak, beliau itu dibunuh oleh pasukan kerajaan dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Yahya pernah berdakwah menasehati raja. Karena apa? Karena si raja menikahi adik kandungnya sendiri. Dinasehati oleh Nabi Yahya, jangan, gak boleh, itu haram karena masih seperdarahan. Orang adik kandung kok dinikahi. Si rajanya senang, cinta, si adiknya juga cinta, sama-sama cinta, menikah mereka. Dinasehatin sama Nabi Yahya, nggak terima rajanya. Siapa kamu? Akhirnya diperintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Yahya, kejar-kejar Nabi Yahya, kejar-kejar Nabi Yahya beserta Nabi, kalau tidak salah Nabi Zakaria itu masuk ke dalam pohon, Pak. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau masuk ke dalam pohon, iblis menyamar jadi manusia, kemudian memberitahu kepada pasukan kerajaan agar supaya memotong pohon yang di dalamnya terdapat Nabi. Dipotong, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini kan suatu keadaan masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang jauh dari peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika konon katanya berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Untuk apa tujuannya? Untuk
menuntun dan membimbing manusia ke dalam jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang bernama Islam. Nah, kan begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam itu tidak hanya bersifat lokal, tetapi bersifat internasional. Kalau Nabi Ibrahim diutus oleh Allah membawa syariat agama, maka agamanya hanya berlaku pada wilayah tertentu saja. Misalnya Nabi Ibrahim lahir dan tinggal di daerah Hebron, Syam. Syam itu daerah sekitar, kalau sekarang Yordania, Palestina, Syria itu namanya Syam. Kemudian Mesir, beliau pergi lagi ke Mesir, ya sudah. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim hanya berlaku di wilayah ketika Nabi Ibrahim tinggal saja. Jadi sifatnya lokal. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk membawa syariat. Syariatnya di mana? Di syariatnya ditujukan kepada Bani Israel. Di daerah mana? Ya di daerah tempat ketika Nabi Musa tinggal. Daerah Mesir dan daerah Syam. Ya sudah, lokal saja. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam membawa syariat dari Allah hanya bersifat lokal saja. Dan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah membawa syariat Islam, syariat ini berlaku sifatnya internasional. Bahkan tidak hanya kepada manusia saja. Syariat ini berlaku kepada jin. Berlaku kepada jin, tidak hanya manusia saja, tapi berlaku kepada jin. Kalau ada jin yang sudah baligh, maka dia terkena taklif hukum, terbebani hukum untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya karena Nabi Muhammad memiliki jasa yang luar biasa, maka kita sebagai umatnya itu wajib untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sikap terima kasih kita itu menjadikan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa sih Allah kok senang sama orang yang mencintai Nabi Muhammad? Apa hebatnya sih Nabi Muhammad? Nah, jadi ceritanya begini Pak, dari awal ya. Saya ngambil dari beberapa literatur di beberapa catatan-catatan kitab ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ini adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang redaksinya diucapkan dengan kalimat yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Allah apa? Laulaka ya Muhammad. Gampangannya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, sampai 3 kali Pak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Jadi kata Allah apa? Gampangannya begini, kalau bukan karena ingin menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan pernah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, malaikat, hewan, tumbuhan, dan selainnya. Jadi semuanya yang diciptakan oleh Allah itu dalam rangka untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW. Dari sini disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat penting dalam penciptaan makhluk.
Jadi tujuan diciptakannya makhluk, tujuan diciptakan langit dan bumi, surga dan neraka, dunia dan akhirat, itu dalam rangka untuk mendukung penciptaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diciptakan ternyata apa? Allah begitu mencintai Nabi Muhammad. Begitu mencintai Nabi Muhammad, begitu membanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak pernah membaca kitab Mi'rajul Mu'min, kitab Mi'raj, ya. Orang zaman dulu mengenalnya dengan kitab Dardir, ya. Disebutkan apa, Pak? Suatu ketika di surga, di surga ada seekor hewan. Nah, di surga ada hewan. Hewan itu dikenal dengan bernama buruk. Si buruk ini ngelihat di setiap sudut surga itu terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kata si buruk, saya kenal dengan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya kenal Allah. Tapi ini yang bernama Muhammad. Di sini ada kalimat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini siapa? Kok namanya bersanding dengan nama Allah? Berarti ini sosok yang sangat penting. Akhirnya menggali informasi si hewan. Hewan padahal, Pak. Bukan manusia, ya belum ada manusia. Menggali-gali dapat informasi dari malaikat. Ternyata Nabi Muhammad tuh begini, sampai akhirnya si hewan ini jatuh cinta kepada sosok Nabi Muhammad. Setiap hari si hewan buruk ini, Pak, kangen, rindu sampai meneteskan air mata setiap hari. Ya Allah, pertemukan saya dengan Muhammad. Ya Allah, pertemukan saya dengan Muhammad. Ya Allah, pertemukan saya dengan Muhammad. Jadi dari berita yang diinformasikan dari malaikat, si buruk ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap hari baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengabulkan doanya si buruk. Kemudian nanti ketika Nabi Muhammad akan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, buruk diutus oleh Allah untuk menjadi kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, nah, Bapak bisa lihat di kitab Sajaratul Kaun, tulisannya Syekh Ibnu Arabi, atau di kitab Tarikhul Aulia, Tarikhun Nabi, sejarah para nabi. Itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ditempatkan di surga. Sebagaimana kita ketahui, surga itu penuh dengan kemewahan, segala macam fasilitas lengkap, semuanya ada. Nah, tapi namanya manusia itu punya kodrat bosan. Nabi Adam di surga nggak punya teman. Pengen ngajak main malaikat, nggak mungkin, malaikat nggak punya nafsu. Gimana mau main-main? Nah, kalau bahasa anak muda sekarang garing ngajakin main malaikat kan gitu. Sampai suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ini konon katanya bermunajat kepada Allah, melamun, ya Allah, saya merasa kesepian. Saya butuh teman. Nah, ketika bermunajat seperti ini, beliau tertidur. Ketika tertidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ibu Hawa, Siti Hawa. Konon dalam beberapa hadis disebutkan dari tulang rusuk sebelah kanan, ya masalah. Sebelah kanannya Nabi Adam. Bahan bakunya itu. Kemudian jadilah Ibu Hawa. Ketika terbangun,
Di depannya langsung ada sosok manusia yang jenisnya berbeda dengan dirinya. Kaget Nabi Adam. Dalam pandangan pertama, Nabi Adam alaihissalam langsung jatuh cinta kepada Ibu Siti Hawa. Ketika beliau jatuh cinta, itu mau dipegang Ibu Hawa itu. Ketika mau dipegang, ada suara. Stop kalau bahasa kita. Tar dulu Dam. Jangan dipegang, jangan disentuh, tar dulu. Itu bukan milik kamu, kata Allah. Ya Allah, ini yang saya inginkan dari tadi. Saya menginginkan seorang teman di surga ini. Saya menginginkan teman dalam hidup ini. Saya kesepian dan ini adalah sosok yang saya idam-idamkan. Gitu. Kata Allah, ya tapi jangan main pegang aja, jangan main sentuh aja. Itu milik saya, bukan milik kamu. Ya Allah, bagaimana caranya saya memiliki dia? Bagaimana caranya saya menyentuh dia supaya engkau ridho, supaya halal gitu. Kata Allah, nikah dulu. Ya, anak zaman sekarang kalau pacaran seneng sama cewek main pegang aja. Nabi Adam seneng sama Ibu Hawa, mau megang, diomelin sama Allah, Pak. Anak zaman sekarang runtang-runtung naik motor peluk-pelukan, nikah belum, ya pegang-pegangan, masya Allah. Nabi Adam diomelin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, jangan asal main pegang aja, jangan asal main sentuh aja, nikah dulu. Baik ya Allah. Bagaimana caranya menikah? Bayar mahar. Bagaimana saya bisa membayar mahal ya Allah? Wong saya ini miskin, gak punya apa-apa. Terus kata Allah apa? Bacalah salawat kepada Muhammad. Nah, kemudian Nabi Adam kaget membaca salawat kepada Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kata Allah, Muhammad itu Habibi, kekasihku, dan dia adalah keturunanmu kelak. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Langsung kemudian Nabi Adam alaihissalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar dalam pernikahan menikahi Ibu Hawa. Tuh, riwayatnya begitu, Pak. Baca sholawat. Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat pertama kali yang dibacakan oleh manusia itu begitu penting. Jadi adanya manusia itu dikarenakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak ada sholawat ya nggak ada manusia mungkin. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menikah dengan Ibu Hawa, lahirlah beberapa manusia dan berkembang biak selanjutnya. Jadi adanya manusia itu dikarenakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya posisi sholawat dalam perkembangbiakan manusia. Nah, itu. Nah, seberapa pentingnya lagi kepada umat Islam, kepada kita orang-orang yang beriman. Karena begitu dicintainya Nabi Muhammad oleh Allah, maka siapa yang mencintai kekasihnya Allah akan dicintai oleh Allah. Analoginya begini, Pak. Saya punya anak. Saya kan otomatis mencintai anak saya. Nah, kemudian anak saya katakanlah misalnya sekolah. Sekolah yang ngajarnya Pak Budi. Pak Budi ngasih nilai ke anak saya 100. Pak Budi memperhatikan anak saya melebihi dari memperhatikan kepada murid-murid yang lain. Ketika saya mengerti dan melihat sikap Pak Budi memperhatikan dan mencintai anak saya melebihi dari murid-murid yang lain, maka otomatis saya pun memberikan perhatian kepada Pak Budi dan mencintai Pak Budi. Begitu juga dengan kita.
kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, maka ketika saya mencintai Nabi Muhammad yang dicintai Allah, Allah pun akan mencintai saya. Karena saya memperhatikan dan mencintai Nabi Muhammad sebagai sosok yang dicintai Allah. Kan begitu, Pak. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa enggak hebat begitu, Bang? Ya, saya solawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali. Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya Allah kepada kita. Karena kita mencintai Nabi Muhammad. Ini baru ucapan, Pak, belum sikap. Baru ucapan dengan lisan doang. Terkadang kan orang baca sholawat pikirannya kemana-mana. Sikapnya belum tentu menggambarkan dia mencintai Nabi Muhammad. Baru keluar mulutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah langsung membaca sholawat kepada dia 10 kali. Kita baru sekali. Ya. Begitu hebatnya Allah membalas kita hanya sekali, itu dengan balasan 10 kali. Pak Budi ngasih permen ke anak saya, satu sebagai bentuk perhatian Pak Budi. Saya besoknya saya kasih beras 1 kintal untuk Pak Budi. Karena Pak Budi memberikan perhatian kepada anak saya dengan memberikan permen 1. Kan begitu diibaratkannya. Ya. Ya. Mau nggak, Pak? Begitu hebatnya sosok sholawat. Maka ada cerita, Pak. Ini cerita dari guru saya. Jadi suatu ketika di Semarang itu ada orang ahli maksiat, Pak. Dia kerjaannya ke diskotik, main perempuan, punya ilmu hitam, ilmu sihir lah gampangannya, ilmu santet, ilmu pelet dia punya, badannya penuh dengan tato, di dada ada, di tangan ada. Tapi dia punya kehebatan satu, Pak. Punya kelebihan satu apa? Senang sholawat. Padahal dia kerjaannya main perempuan. Kerjaannya pergi ke diskotik. Apa dalam bahasa kita anak muda dugem gitu ya. Nah, konon katanya suatu ketika dia main perempuan di sebuah kamar. Nah, ketika dia main perempuan, mulutnya membaca sholawat. Sholawat apa? Sekarang yang terkenal misalnya Sabian itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia baca sholawat, tahu-tahu dari atas, Pak, ada suara. Mulut kotor kok baca sholawat. Kaget dia. Kok ada suara, siapa? Dia cari di pojokan, gak ada. Dibuka jendelanya, gak ada orang. Ah, mungkin ini cuma pendengaran saya doang, kata dia. Terus dia main perempuan lagi, baca sholawat lagi, Pak. Ada suara lagi, mulut kotor kok baca sholawat. Diam lagi dia, cari suara, nih suara dari mana? Gak ada orang. Sampai ketiga kali dia mengalami hal seperti ini. Nah, ketika itu mungkin Allah memberikan hidayah kepadanya. Langsung ada suara, Pak, dalam hatinya, saya harus keluar dari tempat ini. Dia keluarkan uang, uangnya dikasihkan ke si perempuan. Keluar dari kamar itu ada bisikan, kamu harus pergi ke kota A, di tempat ini, di lereng bukit ini, supaya mulutmu dibersihkan dan kamu menikmati apa yang kamu baca. Akhirnya, Pak, dia pergi dari kota Semarang menuju kota yang disebutkan dalam bisikan.
Konon katanya perjalanan itu membutuhkan waktu kalau naik mobil itu 3 jam. Jalan dia Pak, nggak naik motor, nggak naik mobil, jalan. Sampai di kota Demak, dia merasa kehausan dan kelaparan, dia pingsan. Ditolong oleh pengurus Masjid Agung Demak. Ketika terbangun, ada suara lagi, ayo kamu pergi sana. Kalau mulutmu ingin bersih, ingin menikmati bacaan sholawat, kamu pergi. Akhirnya ditinggalin lagi Masjid Agung Demak. Pergi lagi, jalan lagi. Di tengah perjalanan, di telinga kirinya ada suara, jangan, kamu jangan pergi. Bisikan sebelah kiri, kalau kamu pergi akan saya bunuh kamu. Tapi di telinga kanan itu bilang, ayo pergi. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, lakukan terus. Gampang dia ragu-ragu. Ini yang mau saya turuti. Bisikan yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan. Jalan akhirnya dia. Jalan terus sampai dia bertemu dengan sebuah tempat yang dibisikkan oleh telinga sebelah kanan. Oh, ini tempatnya. Masuk. Kemudian di sebuah pondok pesantren, di depan pintu rumah ternyata pemilik pesantren itu. Dia jatuh tersungkur di depan pintu. Kemudian si pemilik rumah datang. Ketika dibukakan pintunya, ada seorang laki-laki yang badannya penuh tato dibangunkan. Setelah dibangunkan, kamu dengar suara. Ya, ternyata itu adalah suaranya si kiai pemilik itu. Usut-usut cerita, ternyata kiai ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Dia mendengar, si wali ini mendengar suara sholawat tetapi dari tempat yang kotor, tempat yang hina, tempat perbuatan maksiat. Sayang ini, sholawat adanya di tempat kotor. Dari penglihatan mata batinnya ternyata diucapkan oleh seorang ahli maksiat. Dengan kasih sayangnya si wali ini kemudian ingin mengentaskan si orang ahli maksiat ini dari perbuatan maksiat menjadi orang yang tobat. Akhirnya semenjak itu Pak, diajari sholat, diajari ngaji, diajari baca sholawat dan seterusnya. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang tobat. Itu gara-gara apa Pak? Gara-gara baca sholawat. Ya, ahli maksiat saja yang senang baca sholawat. Itu jadi kehidupannya. Kalau bahasa anak sekarang, hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Apalagi kita yang tidak suka dan tidak mau melakukan perbuatan maksiat, maka banyak-banyak baca sholawat. Kata Nabi apa? Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat 100 kali, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Itu kata Nabi. Nabi juga pernah bersabda, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat, maka aku mendengar sendiri dengan telingaku. Makanya baca solawat. Sebegitu pentingnya posisi sholawat dalam agama Islam. Ya, baca sholawat. Makanya ulama-ulama kita di Indonesia khususnya, apalagi di pondok pesantren, kalau malam Jumat nih Pak, baca maulid Nabi. Ada yang baca Barzanji, ada yang baca maulid Diba, ada yang baca Simtud Duror dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menyambung hubungan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tertangkap hubungan batin kita, hati kita ditangkap oleh Nabi, oh kamu umat saya, nanti besok saya panggil kamu menjadi umat saya dan kamu akan berikan saya syafaat. Kan begitu. Nah, kita ngerti syafaat. Boro-boro mau mencintai Nabi Muhammad, sholawat aja malas. Ya, percuma, gak bakalan dapat syafaat kalau begini. Boro-boro mencintai Nabi Muhammad, kenal saja sama sosok Nabi Muhammad, enggak.
Baca sholawat aja jarang. Baca sholawat ketika sholat doang. Kepentingan yang lainnya apa? Kalau bapak tidak baca sholawat ketika sholat, maka sholatnya nggak sah. Nggak sah sholatnya. Kapan baca sholawat? Ketika tahiyat, baca tahiyat. Ketika dulu bapak baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Sampai situ. Assalamualaikum. Sholatnya batal nggak? Terima nggak? Nggak terima. Nggak sah. Orang nggak baca sholawat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kalau bapak nggak baca sholawat ini, sholatnya nggak sah, ditolak oleh Allah. Harus baca sholawat kepada Nabi, begitu pentingnya. Dalam surat Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 56 ya, yang sering dibaca khotib-khotib ketika Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat tuh. Bersolawat, Allah saja tuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah dan para malaikat bersolawat, kemudian Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada orang yang beriman, pada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi perintah. Jadi kalau ada orang yang baca sholawat kemudian disesat-sesatkan, ya Allah, kasihan yang menyesatkan. Bisa kena murka dari Allah. Ada orang baca sholawat banyak banget, disumpahin sama orang. Orang kurang kerjaan, ngapain baca sholawat banyak-banyak, kayak nggak ada kerjaan lain lagi aja. Masya Allah, kan guys. Di masjid rame baca maulid diba, baca simtud duror, baca maulid barzanji, dijelek-jelekin. Ya Allah, kasihan saya ngelihat orang yang menjelek-jelekan orang yang baca sholawat. Itu kasihan, kena murka Allah. Padahal Allah sendiri memerintahkan agar supaya orang beriman ini bersolawat kepada Nabi. Maka setiap orang yang beriman mau pidato, mau ngasih sambutan, muqaddimah ketika tulisan di dalam kitab itu biasanya diawali dengan hamdalah dan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tujuannya agar supaya mengharapkan kesuksesan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah kita mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan membaca sholawat, maka kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.